Tidak. Libur panjang kok. MTS saya asal dia saya. Penyerahan siapa di? Iya. Kapur nih. Sekarang ini. Ya, silakan masuk Bapak Ibu Pembina langsung makan sistemnya. Ya Pak, satu kiri. Masuk minat ya. Supaya kegiatan segera kita mulai untuk menyaksikan lokasi atau tempat duduk. Ya, di depan Ki Bapak Ibu Pembina di depan ke sebelah. Bapak Ibu Pembina di depan kisan, ya. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Kebudayaan sekaligus Ketua Yayasan Budaya Wajo, yang terhormat para Dewan Juri kegiatan lomba pidato bahasa Bugis, dan yang terhormat para pembina, pendamping, para peserta lomba pidato bahasa Bugis, serta yang kami cintai dan banggakan, para peserta lomba pidato bahasa Bugis. Pemilihan kelima Yayasan Budaya Wajo.
dan disampaikan kepada para peserta bahwa nantinya para peserta akan membawakan pidato berbahasa Bugis dengan durasi waktu maksimal 7 menit. Dan untuk menghasilkan waktu, langsung saja pada acara pertama, yaitu laporan panitia pelaksana kegiatan lomba pidato bahasa Bugis. Kepada Bapak, dengan ini kami persilakan. Beliau adalah Ketua Yayasan Budaya Wajo yang mensponsori kegiatan lomba pidato bahasa Bugis ini. Juga beliau kapasitas mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Budaya Wajo yang pagi hari ini ada 2 agendanya, dan insya Allah beliau akan mengusahakan hadir di tempat ini setelah kegiatan itu selesai. Pembina SMP Sukubaja Wajo, dan saya banggakan anak-anak semuanya peserta lomba pidato bahasa Bugis. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang berikan kita dan menjadikan kita umur dan memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini tentunya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kemudian yang telah mengangkat kita dari alam kebodohan ke alam kepintaran. Jumlah sekolah yang terdaftar berdasarkan hasil pendaftaran yang terakhir masih ada, cuma kita batasi jangan sampai kita sampai malam. Masih banyak mau mendaftar ya, kemarin cuma sampai tadi malam kita sudah tutup karena mengingat ada 97 ya yang nantinya ikut lomba pidato bahasa Bugis putra putri, yang mana lokasinya dibagi 2 yang disampaikan tadi di mukadimah tadi. Kemudian kegiatan ini insya Allah berlangsung 1 hari penuh yang akan dinilai 2 tim juri, tim putri dan tim putra. Dan insya Allah di akhir lomba nanti akan diserahkan langsung. Mudah-mudahan ada juga nanti dari Dinas Pendidikan yang bisa menyerahkan juga hadiah lomba. Dan tentunya permohonan maaf kami dari panitia kepada Bapak Ibu pembina semuanya jika dalam hal tempat atau kondisi saat ini yang mungkin tidak memungkinkan atau bagaimana kurang-kurang menggunakan. Saya rasa ini tempat yang paling nyaman di samping kita lomba, itu juga nantinya bisa bersantai menikmati permainan wisata yang ada di sini. Bisa juga ada foto yang bisa kita menjadikan share di grupnya masing-masing. Sekaligus nantinya ini bisa mempromosikan tempat wisata yang ada di luar itu. Inilah barangkali yang mungkin kami sampaikan, dan sudah nanti dari Bapak Kepala Bidang Kebudayaan sekaligus beliau adalah Ketua Yayasan Budaya Wajo yang memprakarsai kegiatan lomba pidato bahasa Bugis ini untuk membuka secara resmi kegiatan lomba pidato bahasa Bugis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi laporan kegiatan sambutan dari Bapak Kepala Bidang Kebudayaan sekaligus Ketua Yayasan Budaya Wajo. Kepada Bapak, dengan ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para tim juri. Yang saya hormati adalah Ketua Panitia Pelaksana atau sekaligus sebagai pamong budaya dan kesenian. Yang saya hormati semua pendamping atau pembimbing yang sempat hadir serta seluruh anak-anakku yang peserta lomba pidato bahasa Bugis yang selama berbahagia dan saya mengetahui. Pertama-tama saya menyampaikan maaf seyogyanya beliau yang mau membuka acara pada pagi hari ini, tapi namun 2 acara agenda pentingnya dengan acara ini sehingga beliau menyampaikan kepada saya, insya Allah sesudah duhur beliau akan ke sini setelah dari ruang pola baru ke tempat pemakaman Kementerian
bersama. Di situ ada acara. Setelah dari situ beliau lanjut ke Talaga Biru itu menghadiri acara lomba pidato bahasa Inggris. Kenapa? Ada ceramah karena banyak orang sekarang yang ceramah pakai bahasa Inggris. Nah, sehingga ceramah itu disamakan dengan pidato keras. Sehingga saya berbeda dengan pidato menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan substansi apa yang akan disampaikan. Contoh ini adalah melalui partisana. Nah, cara melalui partisana apa dapatnya, apa ujiannya, dan bagaimana cara melalui partisana. Selanjutnya, nah itu yang terpenting lagi adalah ini melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 2017. Jadi kita harus bahwa Undang-Undang Nomor 5 2017 di situ ada OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan Bahasa. Nah, berkaitan dengan bahasa, dan saya kira di sini juga pasti ada manuskrip karena pasti kutip pesan-pesan pendahulu. Dan disinilah perlunya ada pesan-pesan pendahulu yang disampaikan. Pesan-pesan pendahulu seperti yang saya sering kutip itu Pak Dandan Sapang Paru. Beliau bilang ajak nasaleko acak menyemut kinau. Jangan pernah kamu ditinggalkan oleh kepintaran dan perasaan senang. Ya, karena apa yang dimaksud perasaan pintar, apa yang dimaksud macam Yoro ya selito macam. Nah, oleh negara definisinya cerau pinserot selito macam. Mulai ada nama saur, mulai ada nama api, matu ada nama tujuh. Jadi kalau ilmiahnya, apabila orang cerdas, orang pintar itu, apabila berdiskusi, dia lebih mampu menguasai daripada orang yang diajak berdiskusi dan tidak emosi. Yang kedua, mulai ada nama rapi. Kalau ada orang dia sampaikan kepada sesuatu kepada dirinya, jauh lebih visinya. Dia tahu, ya, dia tahu. Nah, lalu matu akan begitu, dia mengatur kalimat tepat dan benar. Nah, contoh dalam bahasa Bugis, walasi, walasi tulisan sama, tapi pengertian yang berbeda. Ya, walasi saya ambil, walasi saya kasih. Nah, makanya dalam bahasa Bugis itu harus dilihat kalimat di depannya dan kalimat di belakang. Kata di depan, kata di belakang, supaya kita mengerti. Kalau walasi ya saya kasihkan, berarti kalimatnya memperhatikan kalimat sesudahnya. Kalimat ini, nah, sama dengan bembe, bembe ya, bisa bembe. Odito bebe, bebe, nah odito bebe. Nah, tapi cuma kadang wasiora ini dalam bebe itu, wasiora ini bebe itu. Nah, walaupun petani bebe itu. Jadi dia kalimat di depannya, kata di depannya, ya toh. Nah, itu sih nggak mungkin mah kadang bebe. Betul? Pasti terbentuk. Jadi bolong mereka itu pada lolong. Fungsi bahasa Bugis intonasi yang menentukan, ya, intonasi menentukan. Nah, itu makanya orang Bugis menyatakan kalau berkata orang Bugis itu dia apapun kopi cawe, pakai misalnya. Nah, jadi dengan berkopi pada adalah satu kopi. Nah, sebagai orang Bugis dia ya bahwa belum kopinya, itu. Jadi itu bahasa. Nah, biasakan dalam tatanan kehidupan sehari-hari orang tua kita, sementara dulu bercerita dengan tamu, tiba-tiba kita datang dulu di samping situ. Orang itu hanya kedip mata,
Kita kan sudah mengerti bahwa oh saya tidak dulu di sini. Tapi kan, nah, bisa berkali-kali. Ada yang itu kasar kan kalau dia menyampaikan jangan dulu di situ. Ya. Ada yang kedua, dilarang sekali oleh orang tua kita, orang bercerita lalu kita mengeluarkan pendapat. Jadi kalau mau kita bisa ajak mereka bicara pendidikan. Nah, walaupun kita tahu ada karena biasa kita itu dijebak oleh sesuatu ketika ada orang tanya, jangan mau terdengar, tapi maka bisa BPU yang mau pemerintah bisa ngeroka kayak nak terdengar, bisa kan anda di ini bahwa ada hubungannya, nggak ada pengetahuan anda ke hal itu, ya. Jadi jangan bicara sebelum anda ditanya, ya. Nah, ditanya itu ya toh. Nah, kalau ada begitu, ya, coba anak-anak dengan guru, ya, anak dengan guru. Ya, kau karena sekolah liwangnya cana guna, ya, namun bisa aja tuh kalau pedang guru muktoran, ya namun bisa. Kecuali kalau sebenarnya tenang, nah, ya toh. Ada apa daerah maka dakwah, fakultas anak guru menangnya bawa misi Jawa. Maka dia aku tanam bukan mesti kau nak tanam lalu kelai. Mana sekali coba ini siapa sih? Nak tanam kelai. Baru nasa tahu tinggal di Jawa yang dia awam sejauh. Aku tanam maka tanam salunya. Jadi sesuatu tinggal di Jadi saya kira nanti dalam lomba ini saya Dewan ini betul-betul objektif ya, bisa mencari yang terbaik supaya jangan ada kesan bahwa kegiatan dan kita mau kita ini baru cara terus menerus karena untuk bahasa karena sudah banyak sekarang yang lupa bahasa Bugis. Dan berikutnya kita sudah mau ke aksaranya, ya, aksaranya nanti panitia yang banyak dan mudah-mudahan nanti ini ada yang saya bisa dapat. Saya mau cetak nanti ini hasil ini dengan 2 bahasa Arab. Kami akan membuka lomba pidato bahasa. Ucapkan lomba pidato bahasa Bugis dibuka dengan resmi. Kepala Bidang Kebudayaan dan untuk selanjutnya penyampaian persiapan lomba dari panitia pelaksana. Baik, Bapak Ibu pendamping, insya di sini lokasinya untuk putri dan putra di Musa. Jadi nanti masing-masing ada panitia di situ satu yang akan mendampingi setiap putri. Jadi untuk putri di sini dan putra di sana. Jadi nanti sebelum lomba akan ada pendampingan dari Dewan Juri bersama dengan teman-teman Bapak Pembina. Rumah ini putrinya di tempat ini. Ya. Selesai kami sampaikan, kalaupun nantinya ketika disebut tidak ada di rolling, jadi seperti yang kami sampaikan di grup, jadi dipanggil 3 kali, yang bersangkutan tidak ada langsung di rolling, tidak ada diskualifikasi. Lebih-lebih narik komae lo kisi balik pakutana lau itu ya perluang di gagalan malah lupa nyesel ada sabarnya Mesir kimewa isilolangan toman cair tomatan rewe sikolana tomatan rewe pangkaknya si bawah pangkau kena sini selusuran
engkain onrong melebih. Engketitue malen pangsengen, tapat wujud rigau mak barakai. Ajak tapat turun sapa ya senge pangsengen. Nah iya kia para luteng ramah kedah. Namo matan resikolae, matan repangkae, narek kumaja ampe tak meja warek kadata laor kadata petau di tuga gagunana. Singing kamalabikang engkae tikuniro gapa ada wala asik perengerangan laor ridik mana mele tapada mele tap warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa sampai 3 sen. Mancani angkat sekarang ilalan ngayu watwe minasa pada tu mancani saya dipakara oleh pangarajan desi sewadit ipa boleh akalang kasil lolongan ya rega tarapura tondo poli. Iya Muhammad Asdar Tauri Sorona ka UPTD SMP Negeri 2 Bola. Selepa pakarajaku andrenge selepa pakalabiku lauri sinina yuri-yuri ya rega ya misangangi ya malaki waslena ya jama-jamange ya engkai upakalabi upakaraja selepa pakarajaku andrenge selepa pakalabiku lauri sinina andre guru basa ugi tanawajo tanawanuwaku asogira pabere paku Allahu Ta'ala sila suratku ang kabali salaku wala doang ngi salama lino ahira sukuru maraja raw lauri fuas sewae nasaba elo ulena saba nasabari nato pada engka sujurufa ri onro mabarakae niya andre guru engkai upakalabi upakaraja engka elo melo welongaki sila suratku melo kigemeng kalingay alama sea mua tauna umpori sesekale nasabari watu baicuna de memang kana guru baicut tak mituna wadi sisa nareko batu anima susani nasaba marajana wanawani enrenge poletoni susae elongu giriolonge mancaji patiro ada asi parengaranga melo ufalatur kiri seseta ripasalena malalu padisanga tabe riolo dena fa ufa poloi tututung ya ada-adaku riolo ala birata mana melo adam pekari di mana kamana engka ada-adaku tapasala ya rega gau-gauku dena tuku ada tesituru gau pura onrota tadam pengekak kami mengakuri letu sinina yuri-yuri andre guru nenia sila suratku engkai hadare matuntu padi sengang tifak kebetulan itu makada sedie gau melok miseng sedie jama-jamang fangkau keng padi sengang yawadinge makke guna lauri atuo linona nenia di atuo akhirana padi sengang yawadinge makke guna lauri alena nenia makutovaro lauri tau lainge nulle riseseta angka makutana rilang atinna makkada agatosi fale gunana na to faral lumalalu padisangang gunana na to faral lumalalu padisangang
Ya naritu marisengar riseseta makada ya manenna jama-jamange perlu mane mapunai padiseng. Pada padanna idi pasikolae de najaji ki maca mabaca maroki narekode to maguru. Padangkange de najaji dangka narekode nisengi madeke. Paggalunge de na wadi jaji narekode nisengi mabengku matarator anrenge rilain na to fafaimang. Sempajange de na sesempajata narekode gaga wadi sengeta artujun na sempajange. Bacana nenia kedo-kedona. Ta aja tafaja malalu padisanga. Angka papasan na to macae makada. Untuk kipadisanga mapamula rijajiyata letur ya mateyata. Ripa na pidatoku pada angka lalo ki malalu padisanga. Nasaba makukwe atutungang ngerilino para 50 padisengang mancaji afatiroang lau risininna tau angkae tuo rilino. Napunai sedi tau malo gari fasilengang tau majae nenia tau makasolange padisengang. Narekode ifa mulai ifa biasa ni makukwe ifa biasa anu tamma biasa sarekkoam mangimancaji abiasang lau rialeta. Sininaan re guru ya engkau pada upaka lebih dan dia pada upaka raja. Yunna malalu padisengam. Si teke tanah waleki idi pawinri mancaji bulu. Si teti waleki idi papancaji tasi. Nareko angka daku tapasala tadam pengeka. Nasaba ia benengi pasioka angka kata padapi. Benengi padan rika angka kata pagana. Iya rirafa macebe naikia namoni rocebeka nareko tau mafandre runtuka wadingi makalu mancaji papa. Kurusumanga salama ki nato pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satap 5 Pemram. PTD SMP 3 Takalala. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ay papasanna tofan ritata. Narikode mulai pawai tako maguru. Yakia pauli ko tahangi sesana riasange atong kongan yarega adongoken. Pada loni may nato pada mareng kalinga abicarang. Abicaray yung kalinga dece yakatay. Alena to malabikang dewan juri at tandingang pidato bahasa ugi. Tahu malabikang Andre Guruta ya angkay pada tuda majajaran. Endrangnya sininna sila suraku dan niya tomato malabiku ya angkay hadere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada loni mai nato pada sukuru laor sisi arajangan na wasewai. Huang ye maleki umuru dan nia adisi disingang nato pada angka sisi tarupa ri onro ye makasinge. Salawa dan nia papas salama suku laor nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ijalorki lalang malampu dan niya pitaki acan ninganna asal langange. Sini sila surah malabiku dan niya tomato malabiku yang kay hadere.
Andri kakakku yang kaya mareng kalinga. Andrange sinina tomegai yang kaya mape sabi. Ang kakak tetong riolo ala birta mana yang naritu melo ka palaturaki ripas selena matuntu wa disegeng. Nareko mak bicara kiri tujuna fa disengenge. Pura dipaham manang maka dayaro tuntu kena fa disengenge. Sidi ga waji ripa boleh risinina rupa tawe. Pura ripanca jiki kupasi we nawariki akaleng sarko amangi yero akaleng ngeta make gunai lauri decenge. Nareko maelok ki madeceng akatuo to ngeta rilino pun negi riasenge padisengeng. Betwana adaku temaka ala birana yero padisengenge wadingi na padicenge ki makuto paro na pasalama ki rilino dan niari akhira. Jadi ide rufata we de na wadi kita salah boleh riasenge padisengeng. Sini sila surah malabiku dan nia tomo-tomo lebiku yang kaya pada tudam majajar. Matuntu padi sengeng si mata de milauri alena to matuntu padi sengenge. Rapana nomor sedi lolong ki amala ditujuna to mapa guruwe. Nomor 2 mapa sau kini nawa nia mancaji palapi aro. Nomor 3 nulai pahangi pakai siang dan nia pangkaugeng. Nomor 4 mancaji sulo lauri suruga. Na iya ria senge padi sengang rituntui mapa mulai rija jita letui ria mateta. Pada toi elok kelong ogie makda. Alama sia-sia mua tahu naung puri sesekali. Nasaba riwatu icuna de memang nangka guru. Dilalana ya elok kelong idendre narampingan ki maka dama pamula becu perlu ipa guru ni dia senge padi sangang si bawa ampe-ampe madece. Sinina sila surah malabiku dan nia tomo-tomo lebiku yang kaya pada tudang madajar. Dari makon naro pada loni main atau pada matuntu padi sengeng. Aja to mangingi ya rega aja to makutu magurui sinina padi sengenge. Nasaba maka dei fa pasanna turiolota resofa temangingi nama lumo nalitei pamasena diwatai. Sikoniro urapi palaturaki riwatu ya cinampu mamuari wadi make guna lauri pada di mana dari makon naro upataraka 25ku melo adam to maraja lauri pada di mana sareko amangi angka ada yariga kau tak pasalah cuma kak makita riasa umaku tanah riketange tanah bodoh puange nawareki pamase atau siruntu rilai waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pakai dota si pato menik makutopa.
perkara pemamuka ia di nagala nawan-nawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya SMP 1 dan bersiap-siap SMP 1 Pintu Panua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Tepat diri masyarakat tandra syukur kata baraja la risesa rajana puang Allah taala. Nasaba pamasena nang iya pagpenyawa na wareki lari pada di mana aga na topada ang kasiki hadre nilana onro mabaraka. Makutokaro paimam salawa naniya papasalama lao di ale malapina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala ali naniya kucera madeceng na insyaallah sabari na sabari na to pada salama lilna yan itu ala birana matuntuk paisna dilalana matuntuk paisna kuang Allah taala jadi waktu halabu di malekana makada Bekaga siguro paisna pabirana to kuang Allah dari makkonaro pena watiki idi rupate mencari mabangka nasabang paisna yang punai Sesi perluna masapa paisna yan itu nareki alam orang si bawah na watuji kiri lala madeceki si turu hadi sana bisa boleh muslim ye makada man salaka tariqa ya tal sufi man salahu tariqa ila jannah betuana nigi masapa paisna palomoyang ilalana laut pengalau tanah laut Yang terhormat Bapak Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Kebudayaan sekaligus sebagai Ketua Yayasan Budaya Wajo, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UPTD SMP Negeri se-Kabupaten Wajo yang sempat hadir, Bapak Ibu Pembina, pendamping peserta, Bapak Ibu Dewan Juri yang SMP Negeri se-Kabupaten Wajo. Satu hari penuh kita melaksanakan lomba pidato bahasa Bugis, dan insyaallah sebentar kita akan mendengarkan hasil pengumuman siapakah yang berhak nantinya mendapatkan hadiah utama pada lomba ini adalah 1 buah laptop dan beberapa uang pembinaan yang disiapkan oleh Yayasan Budaya Wajo. Namun sebelumnya itu, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Budaya Wajo sekaligus Kepala Bidang Budaya kepada Bapak dengan hormat disilakan. Dan saya hormati Bapak Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, para kepala sekolah SMP PTD yang sempat hadir, Dewan Juri, Ibu Bapak Pembina. Alhamdulillah ya Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmatnya Allah tidak pernah berhenti kepada kita. Nikmatnya Allah nanti kita rasakan setelah tiada dari kita atau berpulihnya adalah orang yang suka kepada kita. Namun jika pada terpotong, tapi kalau pada terpotong,
Desa Marga agak Selatan, tapi dia besar-besar. Itulah salawat taslim atas junjungan yang diubah Muhammad SAW sebagai Nabi SAW. Baru satu pekan diumumkan bahwa ada lomba ini dan konsep pidato minimal 5 menit dan maksimal yang dipakai. Dan di sini penekanan kami adalah bedakan ceramah dengan pidato. Orang tidak bisa bedakan antara pidato dengan ceramah. Dengan ceramahnya Pak Ustaz, nanti saya lawan tahu artinya beda dari sepego Pak pidato ematu, ya kuna ceramah mana bukan ceramah, makanya itu ada pidato, ada ceramah. Kalau misalnya acara maulid, ya kan acara maulid ada ceramah, ada juga pidato yang disampaikan oleh diri. Tentu yang memberikan sambutan itu dalam pidato itu tidak mungkin ceramah juga disampaikan. Kalau ceramah disampaikan, dia tidak ada bahan dapat ceramahnya pura-pura mana pokoknya. Olehnya itu anak-anakku ini lomba pidato. Nanti saya sampaikan juga kami SMP ini untuk 7 menit di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap hari Senin anak-anak kita yang diundang untuk ceramah di depan pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ada program kita. Jadi itu di situ artinya ceramah di situ nanti jangan pidato di situ ceramah. Nanti di situ ya. Nah, jadi ini yang saya inginkan. Jadi adalah intinya malu lupa iselnya. Jadi intinya ini malu lupa iselnya artinya kecerdasan yang kita mau inginkan kecerdasan melalui apa namanya dengan etika ya. Jadi ketua malu lupa iselnya dengan etika ini yang kita lakukan tadi. Dan tadi pagi saya sudah sampaikan Yarut Wacai, makanya saya sudah sampaikan tadi. Yarut Wacai mulai ada nafasau, mulai ada nafarapi, madu ada nafatuju, ternamu ada bele timunnya. Ya, tidak akan mengeluarkan kalimat-kalimat bohong kalau dia menyampaikan. Nah, baru natanga gaupe yorona rimundrina. Jadi apa yang mau dilakukan dia juga harus dia pikir dulu. Apa akibatnya setelah saya lakukan? Air baca. Kebalikannya tobongo. Orang bodoh yang dimasukin. Ya tobongo inasan aja upah lekor-lekor bicara. Upah lampura bawa di lapangan. Ya tobongo nah ya tobongo di gaga pakai babina sangat dinacai. Jadi kalau engkau tahu tuh kita tanya nama cai aja nak tanya murid itu sepawan nih makanya tobongo ini. Nah, jadi saya kira ini yang bisa saya berikan sebagai pengantar dan adalah kesepakatan Pak Penitia, kesepakatan sebenarnya ada utama 2 laptop yang harganya sekitar 3 jutaan putra dan putri ya, 2 laptop putra dan putri. Uang pembinaan tapi ada kesepakatan sampai harapan ada harapan 3. Jadi karena katanya sekian ini hanya 3 saja yang dapat hadiah, maka dijadikan 6 pemenang karena terlalu banyak peserta. Dan ini hasilnya nanti saya menjadikan buku dan akan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada sambutan nanti Pak Kadis dan semua kepala sekolah yang ada pidatonya di sini masuk dan guru pembinanya akan disebut namanya dalam buku itu, baru dilampirkan olehnya itu semua pidatonya tolong nanti filenya ke panitia pelaksana dan terjemahannya supaya kami terbitkan dan menjadi kebanggaan kepada anak-anakku semua. Nanti ini gratis masuk di sekolah tak, nanti masuk di sekolah tak gratis nanti akan menyesal nanti sekolah yang tidak ikut, karena ini sudah menjadi sejarah bahwa hasil pidatonya ini yang sekolahnya, kepala sekolahnya ini, pembimbingnya ini, pendampingnya ini dalam kegiatan ini. Karena kenapa ini adalah perintah Undang-Undang Nomor 5 2017
yaitu objek pemajuan kebudayaan. Ya, undang-undang pemajuan kebudayaan yaitu ada objek pemajuan kebudayaan namanya bahasa. Bahasa wajib dilestarikan. Ya, bahasa yang wajib dilestarikan. Dan yang kedua adalah manuskrip. Manuskrip ini saya lihat ada kutipan-kutipan tadi, ya, ada kutipan-kutipan. Tadi saya lihat ada kutipannya itu pada bertelatan lain yang menyatakan agak nasaleko acan yang meminawa. Jadi coba bayangkan orang yang tidak punya pendidikan formal, dia sudah pernah menyampaikan bahwa janganlah pernah kamu ditinggalkan oleh kepintaran dan perasaan senang. Jadi kalau perasaan senang kita tidak pernah berperasaan negatif kepada sesuatu. Kita selalu berpositif tinggi. Saya kira demikian pesan pendahulu kami yang menyatakan dan aja mengkandang bicara untuk pandai, aja mengambil bicara Yorona Tuancai, nasabah nampak tempat begini bicara najapi, maju-maju pada tajam di mana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tidak kita dengarkan sambutan perkenalan dari Bapak Kepala DPU kepada Bapak Formapi. Silakan. Sekaligus nanti menutup acara Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Kebudayaan, dan karena kita kegiatan ini kita laksanakan kerjasama dengan Yayasan Budaya Wajo, juga kapasitasnya sebagai Ketua Yayasan Budaya Wajo. Terima kasih. Kemudian yang kami hormati Dewan Juri, masih mengabdikan diri walaupun dengan saya purna bakti, tapi masih banyak lahan-lahan pengabdiannya beliau. Dan itu juga tidak pernah kita selalu menemukan apa yang telah diperbuat oleh beliau. Yang kami hormati para pembina yang mengawal anak kita dalam lomba pidato bahasa Bugis ini. Saya juga beberapa saya lihat dan kalau salah ada 37 dari 74 tingkatan SMP dan sebenarnya di sekitar ya masih 50% ya. Nah, sungguh menyesal. Itu anak sekalian sebagai peserta lomba pidato bahasa Bugis, saya kira sekarang ini sudah dengan hatinya bahwa siapa sang juara. Makanya saya jauh-jauh dari Dewan Juri supaya saya tidak intervensi. Ya. Karena itu Dewan Juri adalah itu hak dan tanggung jawabnya beliau dan tidak bisa diganggu juga. Iya, tidak bisa diganggu juga. Apalagi kami pertama berdiri secara dinas di hadapan kita semua. Walaupun pernah juga menyampaikan hal sambutan, bukan ceramah, sambutan, tetapi kapasitas saya mungkin di dinas-dinas, mungkin pernah camat, mungkin di dinas tempat lain. Karena memang perjalanan kami ini sudah 30 tahun di pengabdian. Dewan Juri dan Pak Ketua Budaya Wajo, Kepala Bidang Kebudayaan bersama jajaran dan anak-anakku sekalian, ini kegiatan ini saya respon positif sekali. Mengapa saya respon? Saya sudah buka media sosial beberapa referensi kami
Di antara bahasa yang punya bahasa sehari bahasa Bugis, baru kali ini ada dilakukan lomba pidato bahasa Bugis. Baru pertama Sulawesi Selatan. Jangan tanya di Pulau Jawa karena tidak ada memang lomba pidato bahasa Bugis, pasti bahasa Jawa. Ya. Tentu ini seperti yang disampaikan tadi bahwa berdasarkan regulasi, berdasarkan peraturan berkaitan dengan kebudayaan, memang ini adalah bagian kita pelestarian. Dan kita di lingkup dinas pendidikan memang adalah bagian untuk mencerdaskan, terkait dengan hal ini. Dan saya kira, seingat saya ini adalah bahasa daerahnya adalah muatan lokal. Dan tentu kita mengharapkan di Merdeka Belajar ini tentu ini menjadikan juga bagian yang tak penting bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, tentu kami pertama baru hari ini saya berada di Dinas Lingkungan. Tentu mudah-mudahan kami bisa berorientasi secepatnya, bisa juga saya melayani terutama kepada Bapak dan Ibu guru, begitu juga anak-anak didik kami. Anak didik kami bagaimana nanti anak didik kami bisa mengembangkan diri, mengamalkan diri sebagai putra-putri terbaik bagi kita semua. Jadi itu mungkin hanya saja saya ingin sampaikan bahwa pentingnya ini, saya tadi banyak cerita dengan Pak Kepala Bidang Budaya. Saya juga punya anak. Saya punya anak karena bahasanya sudah bahasa tinggi, dia cuma pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Suatu ketika saya minta untuk belanja lambace. Sampai di warung dia tidak tahu ini sisa lambace. Padahal kalau bahasa Inggrisnya kan tahu mati ya. Sama juga ceritanya Pak Kabid Kebudayaan, disuruh nasi joko beli pelan. Sedalam tukuro malam beli. Padahal itu artinya apa? Anak-anak kita ini karena tingkat penerimaan di media sosial luar biasa memang, sudah tinggal ada bahasa Inggrisnya. Sekarang ini juga banyak ada juga orang tua bangga-bangga kalau anaknya baru TK sudah bisa menghitung bahasa Inggris. Tetapi dia kontraknya tinggal di tanah Bugis, dia tinggalkan namanya bahasa Bugis. Padahal ketika kita masuk dalam ceramah atau pesan-pesan leluhur kita banyak sekali. Itu saja bahwa sifat alam, sifat lain, sifat katau 3S ini adalah sesuatu makna yang luar biasa dalam menjaga hubungan kita, harmonisasi dan saling menghormati. Oleh karena itu saya banyak mengapresiasi dan saya bersyukur karena di masa ini kan jadi buku nanti ada sambutan kami luar biasa, nanti sambutan, dan namanya buku itu menghidupkan selama-lamanya. Karena walaupun kita tiada di dunia ini, pasti buku itu ada pernah ada lomba pidato bahasa daerah, bahasa Bugis. Dulu SMP 6 atau SMP 4, ini pembinanya, ini pesertanya. Nah tadi saya lihat luar biasa nah coba wijak-wijak bahasa Uki lancar betul. Nggak semakin saya sampaikan Pak Kabit tadi aja nih yang lomba bahasa Bugis sudah jauh kan, apalagi hanya diberi kesempatan 1 pekan. Ya, itu oleh karena itu saya mengapresiasi dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada pembina, ya, pembina yang punya orientasi ke depan melestarikan bahasa Bugis kita. Artinya bukti kehadiran kita, jarak antara kota dengan jarak dengan sekolah kita ke sini ya mungkin ada jauh, tetapi kesempatan itu untuk seperti ini, apalagi hadiahnya dipersembahkan oleh Yayasan Budaya Maju. Ya, sudah disebutkan tadi banyak terima kasih. Dan mungkin apresiasi kami Pak Kabit ya. Nanti anak-anak kita yang juara ini bisa kita lakukan.
Jangan hanya penceramah, pidatonya juga kita tampilkan. Karena ada momen nanti ini ada hari jadi wajib dan hari pendidikan. Evorsi itu sih validasi matu kasih hadir di situ. Kenapa? Saya itu berdiri itu hanya berkaitan dengan kebijakan. Kami tidak bicara dengan teknis. Ya, teknisnya itu ada pakar budaya. Tapi apa yang bisa kami support, ya kan itu Pak. Kayak seperti tadi di musyawarah guru, karena berturut-turut di acara saya Pak. Tadi sosialisasi kinerja pengelolaan kinerja bagi guru dan saya bilang ini kalau tidak intervensi kebijakan berkaitan dengan pengadaan sarana wifi, kasihan itu teman-teman guru, semua serba online. Kalau dia beli hotspotnya tidak tambah-tambah sertifikatnya, menambah beban saja. Saya masuk lagi di musyawarah, guru agama, banyak juga mengeluh bahwa ada 97 yang belum sertifikasi. Kenapa tidak sertifikasi? Karena dia tidak melalui pendidikan pelatihan guru PPG. Kenapa? Karena dibiayai, karena katanya itu tidak bisa biaya sendiri. Saya bilang nanti kita buatkan telah, dan kita kasih porsi, ada sebagian porsi. Di sini juga kebijakan ini harus kita lestarikan. Harus peran pendidikan kebudayaan harus menjadi utama bagi kita di hal seperti ini. Saya kira itu, dan terima kasih luar biasa supportnya kepada para pembina. Tidak sedikit dananya sekolah masuk ke sini. Ya. Nah itu adalah support oleh karena itu saya berterima kasih, dan saya mohon maaf kalau memang ada hal kekurangan, dan terutama saya berterima kasih kepada Dewan Juri yang memberikan kesempatan untuk memberikan nilai kepada anak-anak kami. Siapapun juaranya, itulah yang terbaik. Dan anak-anakku yang belum juara bukan berarti, tetapi itu adalah ajang untuk lebih yang terbaik lagi ke depan. Setelah itu, dan terima kasih. Sekian adalah wayang majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang menjadi visi misi beliau dapat kita wujudkan bersama tentunya untuk kemajuan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu. Kami akan mengundang untuk sementara karena putra sedikit lagi bertanya, jadi kita akan mengawali dari kategori putri dulu. Jadi tadi apapun yang sampaikan tadi Bapak Kepala Dinas, apapun hasilnya itu yang terbaik dari yang terbaik. Tidak berarti yang tidak juara hari ini tidak terbaik. Anda adalah terbaik dari sekian banyak siswa yang ada di sekolah. Anakku semua yang menjadi yang terbaik di antara yang lain itu. Baik, kami undang perwakilan dari Dewan Juri kategori Lomba Pidato Putri untuk membacakan hasil pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin baik Bapak Ibu, saya dari 3 Dewan Juri. Saya dipercaya untuk mewakili beliau untuk membacakan hasil kategori juara untuk Lomba Pidato Putri. Jadi sebelumnya Bapak Ibu pembina dan anak-anakku sekalian, di awal tadi sebelum lomba dimulai sempat saya mengingatkan kembali aturan-aturan yang harus mengikat dalam kegiatan lomba. Tentu Bapak Ibu pembina memahami aturan tersebut, ya, karena jujur potensi anak-anak kita sangat luar biasa. Dari sekian banyaknya semua menunjukkan hal perkembangan yang sangat luar biasa. Dan ini tinggal kita sebagai Bapak Ibu pembina ini bagaimana betul-betul kita mengikutkan anak kita lomba, betul-betul aturan teknis itu dibaca dengan baik supaya tidak menjadi hal sesuatu yang bisa terjadi mix, ya. Nah itu
Nah, tentunya dalam pidato tentu kita sudah mengetahui apapun bahasanya, namanya aturan pidato, itu kita sudah tahu aturannya. Ya tentu kan kita harus memperhatikan kontennya, konten pidatonya, terus topik pidato, gaya berpidato, terus aturannya berpidato. Dan anak-anak sekalian, yang perlu diketahui dalam berpidato itu adalah membedakan antara bagaimana itu gaya berpidato, ya, apa tidak masuk tergolong dalam ceramah atau pidato. Terus bahasa, artikulasi, intonasi, tempo, ini sangat penting dalam hal berpidato yang perlu diperhatikan. Dan hal-hal inilah menjadi acuan penilaian kita serta aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia, sehingga kami menetapkan dan memutuskan yang terbaik 6, ada 6 kategori terbaik, nanti kami umumkan. Baik, saya akan mengumumkan, menimbang dan memutuskan, menetapkan bahwa terbaik harapan 3 jatuh kepada SMP 1 Majaul dengan jumlah nilai 78. Kemudian terbaik harapan 2 yaitu SMP 3 Tanah Sitolo, 3 Takalala, SMP 3 Takalala dengan jumlah nilai 80. Terbaik harapan 1 jatuh kepada SMP 1 Bola dengan jumlah nilai 82. Terus terbaik ketiga jatuh kepada SMP Negeri 6 Sengkang dengan jumlah nilai 87. Terbaik kedua yaitu jatuh kepada SMP 4 Sengkang dengan jumlah nilai 88. Dan terbaik 1 yaitu SMP 1 Sengkang dengan jumlah nilai 93. Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada juara untuk mengambil tempat di depan, terbaik ke-3 SMP Negeri 1 Lala, terbaik 1 SMP Negeri 1 Bola, terbaik 3 SMP 6 Sengkang, juara 2 SMP 4 Sengkang, dan juara 1 SMP Negeri 1 Sengkang. Mana nih orangnya? SMP 1 ada? Sini tengah. SMP Negeri 4 Sengkang? Oh, sudah pulang. SMP Negeri 6 Sengkang? Ada. SMP Negeri 1 Bola? Satu bola. SMP 3 Takalala? SMP 1 Majaulang? Bidang bagi harapan 3 dari SMP Negeri 1 Majaulang. Kami undang pembina untuk mendampingi masing-masing pembina, mendampingi siswa. Dari SMP 1 Majaulang, 3 Takalala, 1 Bola, 6 Sengkang, 1 Sengkang.
Kasih jarak, kasih jarak. Iya. Sengaja saya menghadirkan pembina bahwa anak-anak kita ini sukses, anak kita terbaik ini tidak lepas dari pembinanya. Nah, saya mau mengenal pembina beliau, anak-anak sekalian. Sampai satu aja ulang. Selanjutnya SMP 3 Takalala sebagai harapan 2. Tiga Takalala. Harapan 1 SMP Negeri 1 bola. Selanjutnya juara 3 dari SMP Negeri 6 Seka mendapatkan uang pembinaan dari Yayasan Budaya Wajib. Dan pada tahun ini sebagai juara 1 dari SMP Negeri 1 Seka mendapatkan 1 buah laptop yang dipersembahkan oleh Yayasan Budaya Wajib. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas bersama Bapak Kabid untuk foto bersama di tengah. Iya, silakan. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita bertemu di lomba pidato yang kedua. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Wajo atas waktunya untuk menyerahkan hadiah yang dipersembahkan oleh Yayasan Budaya Wajo. Dan dari putra 3 tim juri kami undang ke depan. Iya. Kalau putra tadi sangat alot penyerapannya, tapi kami sudah yakin dan percaya bahwa juri pasti bisa. Kami undang kepada Ibu tingkat SMP se-Kabupaten Wajo kelompok putra. 1 SMP Negeri 1 Majaulan juara 1 dengan nilai 79. Selanjutnya juara kedua SMP Negeri 1 Bola dengan jumlah nilai 78. Juara ketiga SMP Negeri 1 Takalala dengan jumlah nilai 76. Selanjutnya juara harapan 1 SMP Negeri 3 Sajuwangi jumlah nilai 72. Selanjutnya harapan 2 SMP Negeri 1 Sekang jumlah nilai 71. Selanjutnya harapan 3 SMP Negeri 3 Sekang jumlah nilai 70. Terima kasih Dewan Yuri Abdul Haris SPD, Hadinda SPD, Ambotan SPD MM. Tabik komisi. SMP Negeri 3 Sajuwangi, harapan kedua SMP Negeri 1 Seka, harapan ketiga SMP Negeri 3 Seka. Masing-masing perwakilan bersama dengan Bapak Ibu Pembina untuk mengambil tempat di depan. Bukan ini juara 3.
Juara 1 SMP Negeri 1 Majauleng. Juara 2 SMP Negeri 1 Bola. Juara ketiga SMP Negeri 1 Takalala. Juara 3 SMP Negeri 3 Sajuwangi. Harapan ke-1 3 Sajuwangi. Harapan kedua SMP Negeri 1 Sekan. Harapan ketiga SMP Negeri 3 Sekan. Kemudian Purworejo untuk penyerahan pialanya didampingi oleh Bapak Ketua Yayasan Budaya Wajo. Selanjutnya harapan kedua SMP Negeri 1 Sengkang. Harapan ketiga SMP Negeri 3 Sajuwangi. Harapan 1 3 Sajuwangi. Juara kedua SMP Negeri 1 Bola. Sebagai juara kedua SMP Negeri 1 Bola. Tidak ada yang Iya, dan pada tahun ini sebagai juara 1 dari SMP Negeri 1 Majauleng. Ya. Ya, laptopnya sudah langsung dipakai ya, sudah di-install semua di situ. Iya, mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kabid Budaya untuk foto bersama. Ya, untuk dokumentasi kegiatan Bapak Ibu bisa nanti lihat di Instagram. Halo guys. Tidak capek. Dapur. Di metode mana kita kesempatan? Dah. Ini kesian. Ay, dia no muka kita. Kalau kada boleh juga memancing. Sampai sangat dari tanah. Mana minum tanah? Dari patut sintesis. Kalian tadi kan ada itu. Ya Allah, selesai.